Pembunuhan seorang wanita oleh pria yang dikenalnya lewat media sosial hingga kembalinya mahasiswi yang dilaporkan hilang menjadi rentetan kasus mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama. Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di dalam sumur di Probolinggo, Jawa Timur. Dari pemeriksaan polisi terungkap, korban adalah wanita 24 tahun yang telah dicari suami dan keluarganya sejak akhir Mei. Tak butuh waktu lama, dua pria pembunuh wanita yang telah memiliki dua anak itu ditangkap polisi. Korban dan salah satu tersangka yang merupakan otak pembunuhan berkenalan melalui media sosial. Saat bertemu pada 30 Mei 2026, korban justru dihabisi. Motif pembunuhan karena para tersangka ingin menguasai harta korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Hampir sepekan dicari, Nadira Azahra, mahasiswi yang telah dilaporkan hilang sejak 30 Juni 2026, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah kota Bandung, Jawa Barat pada Senin dini hari. Polisi memastikan Nadira telah kembali ke keluarganya dan saat ini masih menjalani pendampingan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologisnya. Sementara pihak keluarga mengaku bersyukur Nadira ditemukan dalam keadaan selamat. Seluruh barang bawaan Nadira seperti telepon genggam, laptop, tablet, dan tas masih lengkap. Tidak ada yang hilang. Meski demikian, penyidik masih menyelidiki penyebab hilangnya Nadira dan mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana. Berniat membalas kejahatan mantan suami, mengantarkan seorang wanita 28 tahun ke balik penjara. Pasalnya, wanita itu nekat membakar rumah mantan mertua. Saat ditangkap petugas di rumahnya, tersangka mengaku kesal dengan anak pemilik rumah yang tak lain adalah mantan suami sirinya. Diduga mantan suaminya itu telah menganiaya, merampas sepeda motor serta mengambil ponsel miliknya. Atas perbuatan wanita itu, kini terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. 3 tersangka penyerangan dan pembunuhan personel Polres Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap petugas. Tim gabungan narkoba Baris Krim Polri terpaksa melakukan tindakan tegas lantaran para tersangka melawan menggunakan mandau saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Satu dari 3 tersangka yang diringkus adalah bandar narkoba. Saat ini, ketiganya dalam pemeriksaan intensif petugas. Lewat serangkaian penyelidikan dan memeriksa 20 saksi, Polres Lombok Tengah akhirnya menetapkan 2 tersangka atas kasus pembakaran 3 santri di pondok pesantren di desa Aik Darek. Tersangka adalah kakak kelas korban yang masih di bawah umur, serta Ahmad Muzakir Rahmatullah, pimpinan pondok pesantren. Peristiwa tragis itu sebenarnya terjadi Desember 2025, namun baru dilaporkan Juni 2026. Diduga pesantren sengaja menutupi kasus dan menghalang-halangi keluarga korban melapor dengan iming-iming biaya pengobatan. Akibat pembakaran tersebut, 1 santri tewas. Sementara 2 lainnya alami luka bakar 65% hingga nyaris lumpuh.